Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk mata pelajaran pembelajaran mikro. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai taksonomi Bloom, keterampilan 4C dan HOTS. Adapun anggota kelompok kami, pertama ada Kak Yusman, kemudian saya Wahyu Juda, kemudian ada Firda Yufiranti S, dan yang terakhir Andi Muhammad Rizky Fauzi. Lanjut untuk pembahasan, ada 3 materi. Yang pertama taksonomi Bloom, yang kedua keterampilan 4C, dan yang ketiga HOTS. Yang pertama taksonomi Bloom, di mana secara etimologi taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki ataupun tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Menurut Bloom, perilaku individu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, kemudian ada afektif, dan yang ketiga ada ranah psikomotor atau keterampilan. Lanjut. Menurut Anderson dan Krathwohl, dimensi proses kognitif terdiri atas beberapa tingkat, mulai dari C1 hingga C6. Jadi yang pertama di sini ada mengingat atau C1, di mana proses mengingat ini adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang. Pengetahuan yang dibutuhkan ini bisa jadi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ataupun metakognitif. Ataupun bisa juga berarti kombinasi dari beberapa pengetahuan yang tadi. Kemudian yang kedua ada memahami atau C2, di mana proses ini berpijak pada kemampuan transfer dan ditekankan di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi. Siswa dikatakan memahami apabila mereka dapat mengkonstruksikan makna dari pesan-pesan yang ada dalam pembelajaran, baik berupa lisan, tulisan, ataupun grafis yang disampaikan melalui buku-buku ataupun melalui tampilan layar komputer. Kemudian contoh-contohnya pada C2 ini seperti menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, maupun menjelaskan. Lanjut, ada C3, mengaplikasikan, di mana proses ini melibatkan penggunaan prosedur-prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan ataupun menyelesaikan masalah. Lanjut, C4, menganalisis. Di sini menganalisis melibatkan proses memecah-mecah materi menjadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antara bagian dan antara setiap bagian dari struktur keseluruhannya, di mana kategori ini meliputi proses-proses kognitif membedakan, mengorganisasi ataupun mendistribusikan. Kemudian mengevaluasi, C5, didefinisikan sebagai membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar. Kriteria yang paling sering digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Dan yang terakhir, mencipta, C6, melibatkan proses menyusun elemen-elemen menjadi sebuah keseluruhan yang koheren ataupun fungsional. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Rizky Fauzi dari kelompok 2 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keterampilan 4C. Keterampilan 4C pada abad 21. Sejalan dengan era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat dan makin canggih. Dengan peran yang makin luas, maka diperlukan guru yang mempunyai karakter. Maka dari itu, kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving, berkomunikasi atau communication, dan berkolaborasi atau collaboration, atau yang biasa disebut dengan 4C. 4C ini memiliki beberapa pengertian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu communication atau komunikasi. Proses pertukaran bahasa yang berlangsung dalam dunia manusia.
Oleh sebab itu, komunikasi selalu melibatkan manusia baik dalam konteks interpersonal, kelompok, maupun massa. Dalam hal ini, komunikasi sangat perlu agar kita dapat mengetahui beberapa info dari beberapa orang dengan komunikasi ini. Yang kedua ialah kolaboratif atau kolaborasi. Beberapa peneliti membuktikan bahwa peserta didik akan belajar dengan lebih baik jika mereka secara aktif terlibat pada proses pembelajaran dalam suatu kelompok-kelompok kecil. Maksudnya adalah kita diharuskan untuk saling bertukar pikiran antara beberapa orang agar dapat memperluas wawasan kita tentang suatu hal. Sekian dari saya, mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusman. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi, yaitu poin nomor 3, critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Selanjutnya yang poin nomor 4, creativity and innovation, kreativitas dan inovasi. Lawrence dalam surat No menyatakan kreativitas merupakan ide atau pikiran manusia yang bersifat inovatif, berdaya guna dan dapat dimengerti. Sedangkan inovasi atau innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Firanti S dari kelas PTKC angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Higher Order Thinking Skill atau HOTS, merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat recall, menyatakan kembali, restart, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan recite. HOTS pada konteks assessment merupakan mengukur kemampuan yang pertama transfer satu konsep ke konsep lainnya, yang kedua memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, yang kelima menelaah ide dan informasi secara kritis. Higher Order Thinking Skill HOTS merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari Higher Order Thinking Skill adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki, serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks.